Selamat petang, saudara. Liputan 6 petang kembali menyapa Anda dengan serangkaian informasi aktual di antaranya. Warga berdatangan ke puskesmas mencari tahu keberadaan keluarga mereka yang menjadi korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tenang, baik. Seorang bocah ditemukan tewas setelah hanyut di sungai banjir di Bantul, Yogyakarta. Tangis dan doa iringi pemakaman EN Sukaisih, guru yang mengabdikan diri mengajar dari tempat tidurnya. Ya saudara, inilah liputan petang selengkapnya. Saya Joy Astro bersama Anda. Saudara, pasca bencana longsor di Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, hari ini ratusan warga terus berdatangan ke puskesmas Desa Karangkobar. Sejumlah warga histeris. Sampai sore ini dilaporkan 9 korban tewas ditemukan. Ratusan warga terus berdatangan ke puskesmas Desa Karangkobar Sabtu sore. Mereka ingin mencari tahu informasi keberadaan keluarga dan sanak saudara mereka. Bahkan di antara mereka sempat histeris. Hingga sore ini dilaporkan 9 korban tewas ditemukan. Seluruh jenazah berada di puskesmas tengah dilakukan identifikasi. Sama adik. Bapak sama adiknya Bu? Baru ketemu tadi itu? Waktu itu misah apa gimana, Pak? Misah. Oh, misah. Rumahnya memang misah? Mobilnya waktu itu kemana itu? Hah? Lewat, Pak. Itu lewat. Oh, lewat? Iya, lewat jalan. Lihat orang sakit dari Banjar. Oh, gitu. Pulang. Oh, itu lewat dalam mobil ya? Iya, lewat. Terus tahu-tahu ini? Iya, Iya, tahu-tahu udah di depan. Di depan Mobil itu. oh, tanahnya. Diperkirakan terdapat sekitar 100 warga belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban longsor dengan peralatan manual. Sementara itu, kondisi cuaca di lokasi dilaporkan mendung dan diperkirakan dapat mengganggu evakuasi korban. Bencana tanah longsor terjadi di perbukitan Dusun Jemblung, Desa Sampang. Bukit setinggi sekitar 80 meter longsor dengan lebar mencapai 60 meter. Longsoran tanah menimbun puluhan rumah warga di bawah bukit. Hanya beberapa rumah yang lolos dari terjangan longsor. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya saudara, tebing longsor kembali terjadi di Purworejo, Jawa Tengah. Longsor menimbun 1 rumah, sementara 4 lainnya terancam amblas. Tebing longsor terjadi di Desa Donorjo, Kecamatan Kaligesing, Purworejo. Longsor menimpa sebuah rumah milik Ngatirin hingga rusak berat. 4 rumah lainnya terancam amblas. Warga bergotong royong membersihkan longsoran dan menyelamatkan harta benda yang masih bisa dimanfaatkan. Longsor terjadi setelah hujan deras 2 hari berturut-turut hingga tebing setinggi 30 meter amblas. Warga sempat berlarian untuk menyelamatkan diri. Saudara, sebuah rumah ruko tempat makan di Wonosobo, Jawa Tengah ambles. Tanah di bawah ruko tidak kuat menahan derasnya air dari gorong-gorong saat hujan lebat. Bangunan ruko ini rusak berat dan tidak bisa lagi digunakan sebagai tempat berjualan nasi soto seperti sebelumnya. 8 ruko lainnya juga terancam amblas dan terpaksa ditutup. Meski tidak ada korban jiwa, namun pemilik ruko merugi sampai ratusan juta rupiah. Untuk mengeruk tanah dan membongkar ruko yang ambles, petugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo mengerahkan 2 alat berat. Saudara, seorang bocah ditemukan tewas setelah hilang di Sungai Bulus Jetis, Bantul, Yogyakarta. Saat banjir, bocah ini hanyut saat tengah bermain dengan bebek di sungai.
Beni Setiawan, bocah berusia 6 tahun, warga Bulus Jetis, Bantul, Yogyakarta, ditemukan tim SAR dalam keadaan tidak bernyawa di Sungai Bulus. Melihat anaknya tewas, sang ibu Sumarmi syok dan beberapa kali tak sadarkan diri. Beni hilang sejak Jumat siang setelah hanyut bersama temannya di sungai yang banjir. Teman Beni, Revan, berhasil diselamatkan warga, namun Beni hilang dan baru ditemukan Sabtu pagi 700 meter dari lokasi awal terjatuh. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengevaluasi kurikulum 2013 yang dihentikan sementara. Kurikulum yang diterapkan pada era SBY itu akan diuji cobakan pada beberapa sekolah untuk menilai kualitasnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan tetap akan menghentikan sementara kurikulum 2013 untuk dievaluasi. Dia akan menerapkan uji coba kurikulum tersebut pada beberapa sekolah yang akan dijadikan contoh. Anies menekankan bahwa penghentian kurikulum ini bersifat urgensi karena baru 4 bulan dilaksanakan sudah ditemukan banyak masalah dalam pelaksanaannya. Meskipun alasan penghentian kurikulum 2013 dilatar belakangi oleh banyaknya masalah, namun sebagian guru dan sekolah yang sudah menjalankan kurikulum ini menolak kebijakan itu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meminta agar pihak-pihak yang menolak keputusannya menghentikan sementara kurikulum 2013 untuk mendukung program itu demi kepentingan anak-anak didik. Saya akan bicarakan terutama aspek administratifnya kepada kepala dinas. Jangan khawatir mengenai aspek administratif, karena buku-buku itu yang sudah dicetak, komitmen-komitmen kontrak itu dijalankan saja. Kita nomor satukan kepentingan anak-anak kita. Nah, administratif dijalankan, jadi proses penyetakan jalan terus, buku pun dikirim ke sekolah. Dan kami sudah kirimkan surat hari Jumat kemarin untuk seluruh gubernur, bupati, wali kota. Meski begitu, para guru meminta agar Menteri Pendidikan dapat bersikap tegas atas kebijakannya dan menengahi tekanan Kepala Dinas Pendidikan terhadap para kepala sekolah. Nah, guru-guru sih maunya keputusan Pak Anies ini jangan ambigu. Keputusan ambigu yang dibuat Pak Anies membingungkan pada level lapangan. Ya, pada sisi Pak Anies membolehkan di 6.221. Ternyata yang di luar 6.221 juga pingin kembali ke kurikulum 2013. Itu bukan karena keinginan sekolah, bukan karena keinginan guru-guru, tapi keinginan Kepala Dinas Pendidikan. Kalau nanti terkait dengan keberatan-keberatan atau Selanjutnya, saudara, hukuman cambuk diterapkan di pesantren menjadi kontroversi sesaat lagi.